Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi yaitu jurnal penyesuaian. Teman-teman, udah pada tahu belum kenapa dalam periode akuntansi kita harus melakukan jurnal penyesuaian? Nah, pada video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu jurnal penyesuaian. Yuk, kita mulai. Mengapa kita harus melakukan penyesuaian? Penyesuaian atau adjusting merupakan pengakuan beban dan pendapatan segala sesuatu yang sudah dipakai atau digunakan bisa diakui sebagai beban atau expense. Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka adalah beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal barang atau jasanya belum diterima. Aset ini kemudian berubah menjadi beban seiring berlalunya waktu atau melalui kegiatan normal usaha. Contohnya, pada 1 Januari 2024, PT Lokaluk membayar 12 juta untuk asuransi selama 1 tahun atau 12 bulan. Pada akhir Februari, PT Lokaluk akan menyesuaikan besar asuransi yang menjadi beban. Penyelesaiannya, beban per bulan 12 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1 juta. Besar asuransi per bulannya itu yakni 1 juta. Jadi beban yang dicatat pada akhir Februari sebesar 2 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya, insurance expense berada di debit dan prepaid insurance berada di kredit. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liability ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi norma usaha. Contohnya, PT Lokaluk menerima uang sebesar 20 juta pada 22 Januari 2024 sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan selama 2 bulan. Pada akhir Januari, berapa pendapatan yang harus diakui? Penyelesaiannya, PT Lokaluk menerima uang sebesar 20 juta untuk jasa yang akan diberikan selama 2 bulan. Beban per bulannya 20 juta dibagi 2 bulan sama dengan 10 juta. Jadi pendapatan Januari yang dicatat sebesar 10 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya, unearned service revenue berada di debit dan service revenue berada di kredit. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang telah terjadi, tetapi pendapatan belum dicatat atau belum ada kas yang diterima. Pendapatan yang masih akan diterima disebut juga piutang perusahaan atau account receivable. Contohnya, PT Lokaluk telah memberikan jasa sewa pada akhir November 2024 senilai 6 juta, tetapi pembayaran dari pelanggan baru akan diterima pada Desember 2024. Buatlah jurnal penyesuaian untuk pendapatan tersebut. Penyelesaiannya, PT Lokaluk telah memberikan jasa sewa pada akhir November senilai 6 juta. Transaksi tersebut masuk ke dalam piutang perusahaan karena telah mengalami peningkatan di debit dan pendapatan jasa yang terkait juga mengalami peningkatan di kredit. Ayat jurnal penyesuaiannya, account receivable berada di debit dan service revenue berada di kredit. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Beban yang masih harus dibayarkan adalah beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Contohnya, pada akhir bulan Februari 2024, PT Lokaluk belum membayar gaji karyawan sebesar 8 juta. Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Penyelesaiannya, pada tanggal 31 Februari 2024, PT Lokaluk berutang gaji atas karyawan sebesar 8 juta yang akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2024, namun demikian gaji yang terutang telah terjadi pada Februari 2024, sehingga utang gaji sejumlah 8 juta harus dicatat menggunakan jurnal penyesuaian Februari 2024. Ayat jurnal penyesuaiannya, salaries and wage expense berada di debit dan salaries and wage payable berada di kredit.
Kesimpulan dari materi yang kita bahas, jurnal penyesuaian adalah langkah penting dalam proses akuntansi untuk memastikan kondisi laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan melakukan penyesuaian, kita dapat mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui pada periode tersebut. Sekian penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Saya harap video ini dapat memberi pemahaman baru tentang jurnal penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.